Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, hari ini saya mau berbagi ilmu. Seperti biasa, bagi-bagi ilmu. Ilmu yang saya bagikan hari ini adalah tentang lalat ya. Semua tahu yang namanya lalat ya. Jadi, saya pernah meneliti dan uji coba tentang lalat ya. Lalat ini macam-macam bentuknya ya. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih, ada juga yang garis-garis ya, seperti itu. Jadi ada 3 macam yang saya ketahui lalat ya. Oke, saya akan membahas tentang lalat yang hijau ya. Lalat yang hijau jarang ada ditemukan, paling ada di tempat sampah dan juga kadang di tempat warung nasi. Lalat ini ya, lalat hijau ini bertelur, dia tidak melahirkan ya. Jadi inilah lalat hijau ya, jadi jarang ditemukan kalau lalat hijau ini ya. Nah, sekarang saya akan membahas lalat yang bergaris-garis ya. Lalat yang bergaris-garis ini lalat yang tidak bertelur, akan tetapi lalat yang bergaris-garis ini dia melahirkan ya. Melahirkan belatung dia ya, langsung, bukan bertelur ya, seperti itu. Saya pernah meneliti dan uji coba tentang lalat yang bergaris-garis ya. Jadi yang lalat yang bergaris-garis ini, dia ketika saya taruh makanan daging sisa ayam tulangnya, saya taruh di aqua, diseling beberapa hari aja, 1 hari aja, esokan harinya maka sudah ada banyak belatungnya ya. Inilah lalat yang bergaris-garis ya, yang hitam ya. Dan juga yang lalat yang bergaris-garis yang hitam ini juga ada lagi. Biasanya ya, kalau lalat itu dia nggak pernah gigit ya, tapi ini beda. Lalat yang sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan lalat ini ya. Jadi lalat ini dia suka menggigit ya, menggigit. Saya pernah mengalami yang namanya digigit lalat. Saya juga nggak tahu ini lalat jadi-jadian apa lalat asli ya. Saya tidak tahu ya. Jadi pada saat itu saya sedang nyapu-nyapu kan, saya kan dulu tukang taman. Jadi nyapu kebun lah, nyapu rumput. Jadi pada saat saya nyapu, tiba-tiba lalat hinggap di tangan saya. Dan tiba-tiba tangan saya digigitnya kan. Wih, sakitnya aku kibaskan langsung kan. Seperti itu. Nah, rupanya si lalat yang suka menggigit ini adalah lalat penghisap darah dia ya. Macam apa ya? Penghisap darah macam nyamuk ya. Itu penghisap darah lalat ini ya. Jadi yang lalat suka menggigit yang penghisap darah ini sangat berbahaya ya. Bahkan pernah juga tayangan-tayangan di TV ya, ketika orang-orang yang digigit lalat bahkan bisa tewas ya, bisa mati seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya masih hidup walaupun sudah digigit lalat ya. Tapi nggak tahu, belum sempat diambil darahnya, jadi langsung saya kibaskan karena terasa sakit waktu itu ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, apabila Anda berdagang nasi ya, berdagang lauk-laukan, mohon untuk memakai hordeng ya, atau memakai obat nyamuk, atau memakai kipas. Tujuannya biar nggak ada lalat yang bergaris-garis itu masuk ya. Saya pernah uji coba dan meneliti tentang lalat di warung-warung nasi ya. Jadi saya pada saat makan itu ada kawan saya makan ikan lele goreng ya. Apa yang terjadi, lele goreng itu ternyata lele gorengnya itu ada belatungnya ya. Belatungnya yang berjalan-jalan ya. Berjalan-jalan begini belatungnya itu di kepala ikan lele. Padahal
lalat itu baru saja nempel. Seperti itu ya. Jadi kalau lalat yang bergaris-garis itu sangat berbahaya ya. Jadi sangat merugikan juga buat pedagang. Jadi si lalat yang bergaris-garis ini dia tukang fitnah, dia hobinya ya. Tukang fitnah para pedagang ya. Si pedagang ini difitnah jadi sama si lalat ya. Padahal makanan lauk-lauk itu baru saja digoreng, bukannya yang kemarin ya, berhari-hari. Akan tetapi si lalat ini memfitnah para pedagang sehingga menaruhnya belatung ya. Sehingga pikiran orang-orang, oh ini makanannya udah lama, mungkin udah 2 hari, 3 hari seperti itu ya. Padahal tidak, kenyataannya ya. Padahal baru saja digoreng pagi tadi. Pagi tadi lauknya digoreng ikan lele, begitu mau dimakan siang ya sudah ada belatungnya ya, seperti itu ya. Jadi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat kawan-kawan, jadi hati-hati ya yang namanya sama lalat yang bergaris-garis ya. Ya ini hobinya tukang fitnah, suka nyebarin belatung ya kepada makanan ya, baik makanan lauk atau sayur-sayuran ya, seperti itu. Berbeda dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau ini dia tidak, dia apa namanya, tidak tidak langsung beranak mengeluarkan belatung, dia hanya bertelur saja, seperti itu ya. Kadang-kadang juga lalat hijau ini kurang kerjaan ya. Kadang-kadang dia tidur di tempat sayur, akhirnya apa, lalat hijau ini kena masak. Jadi pada saat saya makan di tempat warung nasi, kebetulan tempat warung nasi itu lampunya gelap ya. Jadi si pedagang ini matanya ini kurang tajam ya, seperti tajamnya mata elang ya, seperti itu. Jadi matanya ini kayak mana ya, kekurangan cahaya, jadi kurang tajam penglihatannya. Jadi si lalat hijau ini dimasak, begitu saya makan 1 sendok 2 sendok, mana nasinya masih banyak lagi. Aduh, gak terasa mual-mual saya, makanan ada lalatnya. Mau ngomong di depan orang banyak, takut mempermalukan si pedagang, akhirnya aku diam saja. Setelah orang pergi semua dan aku berdua sama pedagang, saya bilang, ibu kalau masak itu lihat-lihat, ini tadi saya makan tapi kok ada lalat hijaunya, jadi mual-mual, saya gak selera makan. Saya ngomongnya baik-baik aja gitu, nggak marah-marah gitu. Karena kalau apa namanya, karena kalau orang yang hobinya marah-marah nanti cepat mati ya, bisa serangan jantung, seperti itu ya. Nah, inilah tentang hasil penelitian saya tentang lalat hijau dan lalat yang bergaris-garis dan lalat juga penghisap darah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat kawan-kawan, berhati-hatilah terhadap lalat ya, terutama lalat yang penghisap darah ya. Lalat yang bergaris-garis itu juga, lalat yang bergaris-garis ini sangat berbahaya sekali apabila ada luka kita ya. Kalau entah luka di tangan, entah luka di kaki, cuman dijilatin lalat aja itu langsung, tadinya darah itu bisa berubah menjadi nanah, seperti itu ya. Bahkan kalau sudah darah menjadi nanah itu kan rasanya sangat sakit dan sangat menyiksa ya, seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.